Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Tahukah kalian siapa orang pertama di Indonesia yang dieksekusi mati setelah Indonesia merdeka? Hukuman mati di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1808 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Henry Willem Daendels. Hukuman mati pada masa itu dianggap sebagai salah satu strategi untuk membungkam perlawanan rakyat Indonesia sekaligus untuk mempertahankan tanah Jawa dari serangan Inggris. Setelah kemerdekaan pada tahun 1951, aturan hukum mati tetap dipertahankan hingga masa demokrasi liberal. Kala itu hukuman mati tersebut untuk menghalau masyarakat yang ingin memberontak dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Hukuman ini pun masih berlaku pada masa demokrasi terpimpin periode 1956 hingga 1966. Hukuman mati adalah tindak pidana terberat untuk seorang terpidana, disusul dengan hukuman penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Kendati demikian, penjatuhan hukuman mati pertama sejak Indonesia berdiri adalah perkara kasus pembunuhan yang dilakukan di sebuah desa yaitu Desa Jagalan, daerah Mojokerto. Lantas, siapa orang Indonesia pertama yang dieksekusi mati? Sebelum kita bahas kasusnya, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi ternyaman kalian. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita bahas. Salah satu pintu sel di penjara Kalisosok, daerah Kerembangan, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, berderak. Seketika sosok pria bertampang tua dan kurus tengah diapit sipir muncul dari balik pintu penjara bekas peninggalan Persekutuan Dagang Belanda atau VOC itu. Tidak ada yang tahu pasti berapa umur pria tersebut. Sosok pria itu adalah Usin atau Husein bin Umar Badfari yang lebih dikenal dengan panggilan Usin Bestari. Dia adalah terpidana mati kasus pembunuhan berantai pada tahun 1964. Sejak divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pria keturunan Arab kelahiran Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1926 ini menjalani masa tahanan selama 14 tahun. Selama hidup di penjara, Usin disebut sebagai narapidana yang teladan. Dia bahkan terkenal sebagai penjahit yang sukses karena banyak orderan di dalam penjara. Dia juga ikut berjasa membantu sipir dalam mencegah upaya pelarian sejumlah tahanan Kalisosok. Tapi keteladanan dia tidak menyurutkan pemerintah untuk menjalankan eksekusi mati pada dirinya. Tepat pada hari Kamis, 14 September 1978 dini hari, Usin dibawa oleh petugas sipir dan polisi. Dia langsung diangkut ke dalam mobil dan dibawa ke pantai Kenjeran, Surabaya. Di pantai tersebut, Usin sudah ditunggu satu regu tembak dari Komando Daerah Kepolisian Kodak X Jawa Timur yang sekarang itu disebut dengan Polda Jatim. Usin digiring menuju tiang kayu yang sudah dicantapkan ke pasir pantai. Setelah itu, kedua tangan Usin diikat ke belakang menempel ke tiang tersebut. Terlihat seorang tokoh agama menghampirinya untuk menuntun Usin berdoa. Usin diminta berdoa untuk meminta ampun atas segala dosa yang sudah dia lakukan. Permintaan terakhirnya, ia meminta ke seorang ustadz untuk menjaga adiknya dengan julukan Mama. "Tolong dijaga adik saya ya, Mama," pinta Usin dengan nada lirih kepada sang ustadz yang telah menuntunnya berdoa. Mama ini adalah adik kandung Usin yang bernama aslinya Alwi bin Umar Badfari. Mama ikut terlibat dalam semua aksi kejahatan kakaknya, hanya saja Mama ini divonis penjara selama 20 tahun. Setelah selesai berdoa, jaksa penuntut umum menghampiri Usin untuk bertanya apakah matanya mau ditutup atau enggak. Usin pun berkata, "Terserah Bapak aja deh." Jaksa memerintahkan petugas untuk menutup mata Usin dengan kain hitam. Lalu jaksa meminta kepada komandan regu tembak untuk segera melaksanakan eksekusi. Beberapa detik kemudian terdengar rentetan tembakan. Sebutir timah panas menembus tubuh Usin tepat di jantungnya, hingga dirinya terkulai di tiang kayu.
Menjelang subuh, dokter menyatakan Usin tidak bernyawa lagi. Jasadnya lalu dibawa ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah diotopsi, jenazah Usin dibawa ke pemakaman umum di kawasan Gubeng untuk dikuburkan. Kenapa Usin tetap dieksekusi mati walau ada perubahan perilaku dan sikap selama di penjara? Kejahatan Usin ini dianggap tidak bisa lagi untuk diampuni. Usin begitu sadis menghabisi nyawa beberapa pedagang relasi bisnisnya sepanjang tahun 1961 hingga 1964. Pembunuhan tersebut dibantu oleh Alwi bin Umar Batfari dan adik Iteng, yaitu adik kandung dan pembantu Usinnya sendiri. Pembunuhan berantai tersebut terungkap secara tidak sengaja oleh petugas keamanan kampung yang tengah berpatroli di Desa Seduri, Mojosari, tepatnya di Mojokerto pada hari Senin 11 Mei 1964 malam hari. Mereka mendapatkan laporan tentang keributan dan suara aneh mirip hewan yang dicekik dari rumah yang disewa oleh Usin yang dikenal sebagai jagal dan pedagang kulit kambing. Dua petugas keamanan mendatangi rumah Usin untuk memastikan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah pintu rumah diketuk, Usin keluar dan menjelaskan bahwa suara itu berasal dari suara temannya yang sedang sakit perut. Kedua petugas keamanan itu percaya begitu saja dan langsung kembali melanjutkan patrolinya. Namun, belum jauh beranjak dari tempat itu, mereka kembali mendengar suara teriakan aneh. Mereka berusaha mengintip melalui celah-celah di rumah tersebut dan alangkah kagetnya ketika mereka melihat para penghuni di dalam rumah tengah menyiksa seorang pria. Kemudian, keduanya lari dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu keduanya dan polisi kembali mendatangi rumah kontrakan Usin. Polisi mendobrak pintu dan mendapati tangan Usin, adiknya Auli, serta temannya Andi Ahmad yang bernama si Iteng ini berlumuran darah. Mereka juga melihat tubuh seorang udah terbujur kaku di atas ranjang. Polisi akhirnya mengetahui sosok Masfud yang dikenal sebagai pedagang emas asal Kauman, Mojokerto tewas. Saat akan ditangkap, Usin sempat menyogok polisi dengan uang sebesar 1,5 juta. Perbandingannya ya guys, pada itu kan tahunnya tuh 1964. Harga sepatu kulit tuh paling mahal itu 5.000. Terus dia tuh nyogok 1.500.000. Itu tuh gede banget guys. Polisi itu akhirnya menolak dan menendang si Usin ini. Kemudian menangkap si Usin, si Iteng, dan adiknya Alwi untuk dibawa ke kantor polisi. Gila guys. Jadi si Usin ini tuh di tahun 1964 itu waya banget ya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, polisi pun terkejut. Ternyata Masfud ini merupakan korban terakhir dari pembunuhan yang dilakukan oleh Usin. Berapa banyak pembunuhan yang telah terjadi sebelumnya tidak pernah jelas. Banyak pembunuhan yang tidak diingat oleh Usin dengan tepat. Ketika polisi melakukan penyelidikan sehari setelah penangkapan, mereka menemukan darah yang menggumpal di seluruh dinding dan lemari di rumah. Sementara di lantai rumah itu terlihat beberapa bekas galian. Usin segera mengakui bahwa ada 3 mayat lagi yang dikubur di dalam rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, polisi melakukan penggalian. Di tempat itu ternyata benar aja, ditemukan 3 kuburan korban lainnya atas nama Ramelan, Supardi, dan Suwandi. Bukan hanya mereka saja yang menemui ajalnya di rumah Usin di Seduri, ternyata Usin ini juga membunuh korban lainnya dan mayatnya dibuang begitu saja ke Sungai Berantas. Para korban diangkut menggunakan truk atau mobil sewaan, tapi bila tidak mendapatkan sewaan mobil, Usin meminta adik dan pembantunya untuk menguburkan korban di tempat itu. Korban dikubur dengan kaki bagian bawah diikat ke paha alias ditekuk agar mereka tidak menggali lubang yang besar. Setelah pengakuan Usin, polisi jadi tertarik dengan rumahnya yang di Jalan Kalimati Gang 2 di Desa Jagalan, Kecamatan Krangan, Mojokerto, dan juga rumah adiknya yaitu Ahmad yang juga tinggal di Kauman. Di rumah itu polisi menemukan 9 kuburan, tapi jumlah itu bertambah menjadi 25 orang korban. Pembunuhan dilakukan Usin seringkali hanya selang beberapa hari. Modus Usin selalu memilih korban pedagang yang dikenalnya di pasar lokal. Dia mendekati mereka dengan merayu iming-iming mendapatkan prospek keuntungan besar bisnis dagang kulit, pupuk, emas, dan komoditas lainnya.
Banyak yang tergiur dan tidak merasa curiga dengan niat jahat Usin yang sebenarnya untuk menguasai harta benda mereka. Calon korban yang tergiur keuntungan selalu dipancing datang ke rumah Usin yang di daerah Seduri. Mereka disuguhi kopi atau teh manis lalu diajak bincang-bincang dengan Alwi dan Iteng. Sedangkan Usin bersembunyi di balik tirai mengawasi situasi. Bila sudah ada kesempatan, Usin langsung memukul kepala korban dengan lesung atau sepotong besi. Sekali pukul, korban langsung tewas di tempat, guys. Tapi dalam kasus Masud itu berbeda. Ternyata Usin ini sempat gagal. Masud yang sudah merasakan ada hal yang tidak beres sempat melawan ketika dihajar oleh Usin. Dia menjerit ketika dianiaya oleh kelompok Usin. Jeritan itulah yang terdengar oleh warga sebelum dirinya ditemukan tewas. Modus yang sama dilakukan oleh Usin dengan mengajak calon korbannya ke rumah dia sendiri yang berada di Desa Jagelan, Kecamatan Kerangan, Mojokerto. Tapi bedanya, Usin ini selalu meminta keluarganya seperti saudara perempuan, ibunya, istrinya yang bernama Rafian, serta anak-anaknya untuk pergi dulu ke rumah kerabatnya. Alasannya itu adalah Usin ini sedang menunggu kedatangan mitra dagangnya yang sangat penting dan tidak boleh diganggu oleh siapapun juga. Tak hanya itu, Usin juga secara langsung akan membawa calon korbannya ke rumahnya yang di daerah Seduri atau Jagelan yang menuju arah Sungai Brantas. Usin akan secara tiba-tiba menyerang dan menusuk pisau kepada korbannya. Setelah harta bendanya dirampas, Usin akan membuang begitu saja mayat korbannya ke Sungai Brantas. Tapi karena banyak banget mayat korbannya yang terdampar dan ditemukan oleh penduduk, akhirnya polisi dan warga setempat mayat-mayat yang tidak dikenal itu dikubur di sisi Sungai Brantas dengan nisan tidak dikenal. Aksi keji Usin CS ini mendapatkan publikasi besar-besaran, terutama sejumlah media massa yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia alias PKI. Bahkan kasus pembunuhan itu sempat ditarik ke persoalan politik. Usin sempat dikabarkan merupakan bagian dari Masyumi atau kelompok yang bertentangan dengan PKI. Sementara korbannya diduga simpatisan PKI, tapi tuduhan itu tidak pernah terbukti. Sebagian korban Usin adalah warga lokal dan ada juga warga yang keturunan Tionghoa serta Arab. Usin melakukan aksi kejinya itu sejak 1961. Dari laporan polisi, Usin pertama kali membunuh Juli yang usianya 26 tahun, warga Tulung Agung yang dibunuh pada Mei 1961. Hartanya berupa uang senilai 80.000, jam tangan merek Wino, 1 kalung emas, dan 2 gelang emas yang dirampas oleh Usin. Korban keduanya adalah Yadi, usianya 27 tahun, warga Kediri, dibunuh pada Juni 1961. Mayatnya dibuang ke Sungai Brantas, uangnya 75.000 dan emas seberat 50 gram dirampas oleh Usin. Lalu ada Siram, usianya 31 tahun, warga Jombang yang dibunuh pada Juli 1961. Mayatnya juga dibuang ke Sungai Brantas, uangnya 47.000 berupa sepeda, ada merek Diesel, dan juga jam tangan yang dicuri oleh Usin. Kemudian ada Sarwi, usianya 32 tahun, asal Jombang, dibunuh 1961 dan mayatnya juga dibuang ke Sungai Brantas. Barang-barang yang dijarah berupa uang 150.000, jam tangan merek Titus, dan sebuah cincin diambil oleh Usin. Daftar pembunuhan pada tahun 1962, 63, 64 jauh lebih panjang. Hampir semuanya dibuang ke Sungai Brantas. Ketika pembunuhan tidak dilakukan lagi di dekat sungai, Usin sering membuang mayat korbannya ke selokan atau tumpukan sampah. Contohnya Jasid bin Mari yang dibunuh pada 1963 karena pembunuhan terjadi pada musim hujan, mayatnya dibuang ke dalam tumpukan sampah yang dipenuhi oleh air. Mayatnya dibebani dumbbell seberat 40 kilo. Saat diinterogasi polisi, Usin menyatakan bahwa dirinya terkejut bisa membunuh orang dengan begitu mudahnya. Dan dia tuh merasa begitu mudahnya juga mendapatkan uang dengan cara membunuh. Hal itu dilakukan saat kondisi perekonomian Indonesia tuh tengah terpuruk dan dalam suasana pergolakan politik. Karena dianggap tidak menyesali perbuatannya, Usin oleh Pengadilan Negeri Surabaya dijatuhi hukuman mati pada tahun 1967. Usin sempat mengajukan pengampunan alias grasi kepada Presiden Soeharto pada tahun 1977 tapi ditolak. Hingga dirinya dieksekusi mati pada tanggal 14 September 1978. Usin merupakan sosok penjahat yang pertama dihukum mati selama Republik Indonesia berdiri atau era Orde Baru. Wow guys. Wow, di tahun segitu tuh duit kayak 78.000, 50.000 tuh gede banget guys. Pantesan aja tiba-tiba dia jadi kaya raya, bisa nyogok polisi 1,5 juta. Wow.
Berdasarkan data ICGR mulai dari Oktober 2019 hingga Oktober 2020, kasus hukuman mati di Indonesia mencapai 173 kasus dengan total 210 terdakwa. Kasus narkotika masih mendominasi vonis pidana mati dengan rincian 149 kasus atau 86%. Selanjutnya ada kasus pembunuhan berencana dengan 13% atau sebanyak 23 kasus. Sementara 1% yang lagi ini adalah kasus terorisme. Kisah Usim Bestari menghentakkan publik dengan kekejamannya sekaligus mengunggah sejumlah pertanyaan mengenai moral dan sejarah. Seberapa jauh sebuah sistem hukum pantas menjatuhkan hukuman paling akhir pada pelaku kejahatan berantai? Bagaimana trauma dan keadilan dirasakan oleh keluarga korban yang kehilangan tanpa alasan yang jelas? Dan bagaimana juga keselamatan sosial dimaknai lewat proses hukum yang tidak memberi ruang bagi penyesalan sejati. Usin ini mungkin telah tewas guys, tetapi jejak kejahatannya terus menentang pikiran agar kita tidak hanya ingat bagaimana ia diakhiri, tapi juga kemana cara kita menghentikan dan memahami tragedi seperti ini dalam bingkai keadilan dan kemanusiaan. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan nantikan kisah berikutnya.